kebayang gak sih? 60 hari cuma makanin daging manusia. Daging teman lu lagi. And Nando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. Takut anaknya diculik kelompok ini. А детей воровали зачем? Чтобы съесть. Kita udah 2 kali ya kalau nggak salah ngomongin kanibal. Si Ei di Thailand sama Sonny Bin sekeluarga. Dua-duanya ini kan kanibal karena mereka emang hobi lah bisa dibilang, bukan karena terpaksa. Nah sekarang gue mau ceritain beberapa cerita kanibal yang terjadi karena situasi. Cerita-cerita kanibal yang terjadi karena terpaksa yang paling terkenal di dunia. Kalau gitu langsung aja kita bahas kejadian-kejadiannya di Learning by Googling. Ini kayak biasa ya, gue pilihin beberapa yang mewakili zamannya atau areanya. Kan kalau alasannya kan udah pasti kan semuanya karena terpaksa. Kalau gitu kita mulai dari yang pertama. Pertama dari yang waktunya nggak terlalu jauh dulu deh. Terjadi di tanggal 13 Oktober 1972. Waktu itu Angkatan Udara Uruguay ngangkut tim rugby Uruguay beserta keluarganya dan teman-temannya ke Chili. Ada pertandingan mereka di Chili. Jadi penumpangnya totalnya ada 45 orang. 17 anggota tim rugby, sisanya ya kerabat. Berangkat bareng-bareng, rame-rame, nyewa pesawat angkatan udara, ya seru banget lah pokoknya. On a chartered Air Force plane, they were flying from Uruguay to Chile for a game of social football. There were some seats available on the airplane, so I invited my mother and my sister to go with me too. Sayangnya pesawat ini ngalamin kecelakaan pas ngelewatin pegunungan Andes. Jarak pandangnya waktu itu 0, sampai akhirnya sayap pesawat ini nabrak salah satu puncak pegunungan Andes. Habis itu ya udah, pesawatnya jatuh. Setelah pesawatnya jatuh, hebatnya nggak semuanya meninggal. Ada 20 orang yang selamat, tapi kondisinya mereka jadi kejebak di pegunungan Andes yang dingin banget, yang salju semua. Habis itu di suatu malam, 4 orang lagi meninggal karena kena longsoran salju. Waduh. We had to wait till late summer when the snow has melted and it's safe to land. Now we are over the crash site. Just there is the crash site. Nah, karena nggak jelas juga kapan bantuan bakal datang, akhirnya 16 orang yang tersisa ini mutusin buat bertahan hidup dengan cara makan jenazah dari korban yang udah meninggal. Tapi ya mau nggak mau sih. Dan kondisi ini jadi makin berat karena sebenarnya di pihak pemerintah Chili dan Uruguay, mereka mutusin buat menghentikan pencarian setelah 11 hari pencarian yang nggak membuahkan hasil. Akhirnya 16 orang yang selamat ini ngabisin 60 hari di sana, bertahan hidup dengan cara memakan bangkai-bangkai kerabat mereka. Aduh, lu kebayang gak sih? 60 hari cuma makanin daging manusia. Daging teman lu lagi. Aduh. I say to Nando, Nando, nothing is left in the little the chocolates. And Nando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. The taste is like raw meat from cow or whatever. Setelah 60 hari, Roberto Canessa sama Nando Parrado mutusin buat turun gunung, nyari bantuan. Mereka turun gunung tanpa alat bantu apapun. Kompas, peta, itu sama sekali nggak ada. Pokoknya mereka beneran turun aja ya udah random. Gila. You know, in the case of Nando, his motivation was to don't stay in the plane because if he stays in the plane, he must eat his mother and his sister. Sampai di tanggal 20 Desember 1972, mereka berdua akhirnya ketemu satu pria. Dan mereka langsung minta tolong ke pria itu. Akhirnya 2 hari setelah mereka turun, tanggal 22 Desember 1972, helikopter berhasil nyampe ke lokasi jatuhnya pesawat. Dan semua korban berhasil dievakuasi. Alhamdulillah. We start hearing the beautiful noise of the helicopters coming. They appears those 2 beautiful birds. As I used to say, birds of freedom. Yang gue salut dari Roberto Canessa ini, abis proses evakuasi selesai, dia berani jujur ke keluarga para korban meninggal. Dia bilang kalau mereka terpaksa memakan para korban meninggal ini untuk bertahan hidup. Di situ dia juga langsung minta maaf ke keluarga-keluarga ini. Habis itu keluarga korban pun memaafkan dan ngerti kalau ini nih terpaksa. Wah, hebat ya. Akhirnya Roberto Canessa yang waktu kejadian itu masih umur 19 tahun, sekarang berprofesi sebagai ahli jantung anak. Dia bilang dia waktu itu berusaha buat tetap bertahan hidup karena dia mikirin keluarganya. Katanya, dalam situasi sejenis ini, itu bukan tentang bagaimana kamu bertahan hidup, tapi mengapa kamu bertahan hidup. Ya, bener sih. Setuju gue. Ini kejadiannya pas zaman Perang Dunia II. Waktu itu tentara Jepang berhasil ngepung kota Leningrad di Soviet.
Leningrad ini sekarang namanya jadi Saint Petersburg. Terkenal kan tuh klub bolanya. Nah, selama 3 tahun pengepungan, dari 8 September 1941 sampai 8 Januari 1943, tercatat ada sekitar 1 juta korban jiwa yang tewas. Dan disebut sebagai pengepungan terbesar dan paling berdarah sepanjang sejarah. Kok bisa sebanyak itu korbannya? Karena waktu itu di sana emang bisa dibilang nggak ada persediaan makanan. Persediaan makanan tuh dikit banget. Persediaan makanan nggak ada, akses buat keluar kota dijaga. Nggak usah makanan, pasokan air aja tuh kurang banget di sana. Warga sampai harus ngumpulin air dari retakan-retakan di aspal akibat tembakan artileri. Jadi kan artileri ditembakin nih, kena aspal. Aspal aja diretak, jadi bolong-bolong gitu. Terus ada hujan, air hujan jadi ngumpul di situ kan. Nah, air hujan ini yang dikumpulin sama warga. Edan. Ya karena kesulitan-kesulitan ini akhirnya banyak yang meninggal. Ada yang meninggal karena kedinginan, karena penyakit, tapi mayoritas karena mati kelaparan. Nah, di tengah banyaknya warga yang meninggal karena kelaparan, ada rumor yang bilang kalau kanibalisme di Leningrad ini makin menyebar. Kanibalisme demi bertahan hidup. Soviet awalnya ngebantah kabar ini, tapi temuan-temuan di 20 tahun terakhir nunjukin kalau kanibalisme di Leningrad ini bukan rumor. Waktu itu emang jatah makanan per harinya tuh cuma dikasih roti. Ya, kurang banget kan. Akhirnya ada sekelompok warga di sana, warga-warga yang kelaparan yang mutusin buat nyari daging. Mereka mau makan daging. Daging apapun, yang penting daging. Ngeri anjir, gila. Cases of cannibalism started to appear. You walk down the street and you see a corpse. You walk back and see there is a piece missing. Akhirnya penduduk kota pun bikin unit sendiri buat memerangi kelompok kanibal pencari daging ini. Orang tua pada nahan anaknya biar nggak keluar rumah, terutama di malam hari. Takut anaknya diculik kelompok ini. Keluar rumah, diculik, dibunuh, terus dimakan. А детей воровали зачем? Чтобы съесть. Этого не надо бояться. Это было. И это все знали, что это было. Menurut artikel dari Los Angeles Times, ada sekitar 260 orang yang ditangkap dan dipenjara karena memakan daging orang lain. Tapi kalau menurut lu gimana? Di saat situasinya udah gitu, mereka kanibal tuh apakah jadi wajar atau masih nggak bisa diterima? Silakan komen. Nah, kejadian ini nih kejadian yang tahunnya paling jauh di antara yang tadi-tadi yang kita bahas. Tapi bisa dibilang kejadian yang paling legendaris. Jadi kejadian ini terjadi di musim panas di sekitar abad ke-19 di Amerika Serikat. Waktu itu ada sekelompok orang yang berjumlah 89 orang, dipimpin oleh George Donner dan James Everett, yang melakukan perjalanan ke arah barat menggunakan kereta kuda. Niatnya mereka mau migrasi ke California. As the immigrants headed west, they had little understanding as to how difficult their journey would be. Biasa perjalanan ke barat, ke California itu memakan waktu antara 4-6 bulan jalan kaki. Jalurnya biasa lewat Oregon Trail, jaraknya 3.429 km. Bayangin dulu aja jalan sejauh itu. Langsung pegel loh. Akhirnya karena ngerasa udah nggak kuat kalau ngikutin jalur ini, pas udah sampai di Fort Bridger, Wyoming, mereka mutusin buat pakai jalan pintas. Dan keputusan pakai jalan pintas inilah yang jadi awal dari semua masalah. Jadi emang ada desas-desus yang bilang kalau ke California itu bakal lebih cepat kalau kita pakai jalan pintas yang bernama Hastings Cut-Off. Katanya sih bisa ngehemat waktu sampai 1,5 bulan. Ya lumayan sih. Akhirnya kelompok Donner ini mutusin buat pakai jalan pintas itu. Dan namanya juga jalan pintas desas-desus kan, jalurnya pun ya nggak mudah. Kalau pakai jalur resmi kan tinggal ngikutin jalan aja. Nah, kalau di Hastings Cut-Off ini, kita harus ngelewatin gurun sejauh 129 km. Habis ngelewatin gurun, terus mereka masuk ke hutan yang bener-bener gede banget. Akhirnya ya bukannya jadi cepet, malah tambah repot. Buat ngelewatin gurun dan hutan ini aja mereka butuh sampai berminggu-minggu. Waduh. Terus di Hastings Cut-Off ini mereka juga harus ngelewatin pegunungan Sierra Nevada. Nah, pas mereka nyampe di pegunungan ini nih, itu pas banget udah musim dingin. Salju udah turun, mereka udah kelelahan, persediaan makanan makin menipis, wah udah susah lah. Pas mereka posisinya ada di dekat Donner Lake, danau di Sierra Nevada, mereka kena badai salju. Mulai di situ binatang-binatang yang mereka bawa mereka sembelih buat bertahan hidup. Sapi, anjing, semuanya disembelih dan dimakan. Abis itu pas mereka sampai di pinggiran sungai Humboldt, stok makanan mereka ini udah habis. Sapi udah habis, anjing udah habis, nggak ada yang bisa dimakan. Orang-orang banyak yang mati kelaparan. Akhirnya orang-orang yang mati kelaparan ini yang mereka makan.
When the others went up to retrieve his body, Sarah said, "You can't hurt him now," and that she acquiesced to the cannibalization of her husband. Kanibalisme ini akhirnya memicu konflik internal karena beberapa orang dituduh ngebunuh temennya cuma buat bertahan hidup. Wah, ya udah susah sih kalau udah gini ya. William Foster, mad with hunger, picked up his rifle and killed Louis and Salvador, the two Indians who came with Charles Stanton to help the Donner Party. Nah, yang lebih miris lagi, anggota kelompok ini nih mayoritas adalah anak-anak dan remaja. Karena kan biasa satu kereta paling orang tuanya tuh 2 orang, ayah sama ibu. Sisanya ya anak-anaknya. Bahkan ternyata ada 6 bayi yang ikut di perjalanan itu. Dan yang bisa bertahan hidup cuma 1, Isabella Brin. Bertahan hidup dari kejadian itu dan hidup sampai tahun 1935. Sampai dia udah tua. Nah, yang menarik nih, konon katanya Abraham Lincoln yang masih jadi pengacara muda waktu itu, harusnya dia tuh ikut di rombongan ini. Wah. Tapi waktu itu istrinya Mary Todd lagi hamil sehingga Abraham Lincoln mutusin buat nggak jadi ikut. Tapi kebayang nggak lo kalau Abraham Lincoln sampai ikut dan jadi korban di sana? Bakal berubah gak ya kira-kira sejarah Amerika? Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang kejadian-kejadian kanibalisme yang terpaksa, yang mau nggak mau. Kalau lo merevisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.